Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد شريف جليل. فقال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha 1444 Hijriah di Masjid Besar Al-Hidayah Kedung Badak Baru, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mengawali khutbah pada kesempatan pagi ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan cara imtithalu awamirillah ujtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pagi ini kita semua berkumpul di setiap tanggal 10 Dzulhijjah, kita melaksanakan kesunnahan, yakni salat sunnah Idul Adha, yang kemudian bagi yang mampu menunaikan ibadah kurban, kita potong hewan kurban. Dan juga saudara-saudari kita jutaan umat Islam selama beberapa pekan lalu, bahkan mulai dari miqat zamani, dari akhir Syawal sudah melaksanakan miqat zamani untuk melangsungkan rangkaian daripada ibadah haji. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu semua dilaksanakan sebagai bentuk ketundukan, kepatuhan, keimanan, dan sebagai implementasi
ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini tema yang akan diangkat dalam kesempatan khutbah pagi ini bertajuk kurban dan haji sebagai momentum memantapkan ketauhidan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, pada hakikatnya kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan utama untuk menghamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradi. Dan tidaklah aku, kata Allah, ciptakan jin dan manusia melainkan illa liya'budun ay illa liya'buduni, melainkan supaya mereka beribadah, menghamba kepadaku. Maka kita diciptakan oleh Allah, tugas utamanya adalah beribadah, menghamba, berbakti kepada Allah Ta'ala. Maka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21, ketika Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam tafsir Jalalin, makna daripada ubudu, sembahlah Allah, ubudu rabbakum, memiliki makna esahkan, tauhidkan Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita lakukan hadirin, utamanya dalam momentum di bulan Dzulhijjah, baik yang sedang ibadah haji maupun hari ini kita sholat Idul Adha dan disambung dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban, itu adalah aktualisasi pengamalan daripada ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ketika kita beribadah, apa kata Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa aw yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintah melainkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dari dua ayat ini, ayat 56 surah Az-Zariyat dan surah Al-Bayyinah ayat kelima, mengajarkan kepada kita untuk meneguhkan ketauhidan kita kepada Allah. Apa makna dari tauhid? Secara bahasa tauhid adalah mutlaqul ifrad, semata-mata mengkhususkan. Dalam arti, berarti ketika kita tauhid kepada Allah hanya semata-mata karena Allah, kepada Allah. Karena Allah kita beramal, karena Allah kita ibadah, dan tentunya kepada Allah kita melakukan ketaatan dan peribadatan. Bahkan Al-Imam Asy-Syaikh Al-Bajuri, beliau menyebutkan apa makna daripada tauhid. At-tauhid, tauhid huwa yakni ifradul ma'budi bil ibadah ma'tiqadi wahdatihi wa tasdiq biha dzatan wa sifatan wa af'alan. Tauhid adalah mengesahkan yang disembah disertai dengan mengiktikadkan, meyakini tunggalnya, esaknya Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan pembenaran dan penerimaan terhadap keesaan zat, keesaan sifat, dan keesaan af'alnya. Karena itu, yang berkurban berarti sedang melaksanakan pendekatan diri, taqarruban, pendekatan diri antara dirinya, bainal abdi, antara hamba, ila rabbihi, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkurban dia meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala,
Ia tidak menganggap apa yang dimilikinya sebagai mutlak milik dirinya, tapi apa yang dimilikinya tiada lain hanyalah sebagai sebuah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat istirja, yakni kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Umumnya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika kita mendapatkan musibah atau ketika mendengar ada kabar duka. Padahal substansinya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jika kita pahami dari sisi tauhid, mengesahkan Allah bahwa inna sesungguhnya kami, sesungguhnya kita, lillah milik Allah. Kita semua milik Allah. Tidak ada yang ada di alam dunia ini eksistensinya kecuali milik Allah. Kecuali semua eksistensi itu adalah karena Allah. Karena itulah kita ini milik Allah. Apa yang kita miliki berupa harta materi itu milik Allah. Orang yang melaksanakan ibadah haji pun demikian. Apa yang dimilikinya, harta, rupiah, nominal berapapun, apapun itu semua adalah milik Allah. Hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan ditunaikan untuk kepentingan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna, dan sungguh kami, ilaihi, kepadanya saja, kepada Allah saja, raji'un, akan kembali. Hari ini dan sampai hari tasyrik nanti berakhir, yang menunaikan menyembelih hewan kurban itu sama dengan sedang mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang bermimpi menyembelih anaknya, yang padahal saat itu sekian puluh tahun beliau menanti hadirnya buah hati, yang mulanya pernikahan dengan Sayyidatuna Sarah, tapi saat itu belum memiliki putra. Kemudian menikah dengan Sayyidatuna Hajar atau Siti Hajar, lalu memiliki anak bernama Ismail. Betapa dicintainya, tapi anak dan istrinya harus berkorban, ditinggalkan di satu lembah yang sepi, belum ada manusia saat itu, lembah Bakkah. Dan inilah karena ketauhidan, pengesaan, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inilah hakikat substansi daripada makna tauhid, hanya semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Makna dan aplikasi ketauhidan selanjutnya yang mana kita aplikasikan dalam kehidupan saat ini, utama dalam momentum Idul Adha, bahwa kita belajar daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena secara tegas Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 6 tentang sosok dan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya pada mereka itu, yakni pada pribadi Nabi Ibrahim dan keluarganya, ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Hadirin, dari Nabi Ibrahim kita belajar ketauhidan, keesaan. Kita mungkin pernah mendengar dalam rangkaian surah Al-An'am ayat 76, 77, 78, yang mana seakan-akan Nabi Ibrahim menurut satu riwayat saat usia belasan tahun, sekitar 14 atau 15 tahun, kita mungkin populer dengan kisah Nabi Ibrahim ketika malam hari melihat bintang, lantas itu redup melihat bulan, sampai kemudian redup muncul fajar, kemudian matahari.
Hadirin, ketahuilah, itu bukan Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan. Bukan. Keliru kalau kita memaknai demikian. Tapi justru Nabiullah Ibrahim Al-Khalil, sejak muda, beliau memahami bahwa orang-orang di antaranya di saat tersebut ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, dan ada yang menyembah matahari. Nabiullah Ibrahim melakukan pendekatan secara logika. Ia menyampaikan kepada kaumnya saat itu yang menyembah bintang, seakan-akan dengan ungkapan, "Hei Anda yang menyembah bintang, lihat, bintang diikuti sampai kemudian redup. Masa Tuhan harus redup?" Kemudian muncul bulan. Bulan pun kemudian redup saat terbit fajar shadiq. Kemudian seakan-akan berkata, bagaimana jika Tuhan harus redup? Kemudian timbullah matahari, dan begitu pun matahari redup. Akhirnya di penghujung ayat tersebut ada sebuah ungkapan yang kita semua kenal dan hafal. Ungkapan itu adalah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ini sesungguhnya aku wajahku menghadapkan wajahku lilladzi kepada zat fataras samawati wal ard, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Maka dari itu hadirin, kita belajar dari Nabi Ibrahim tentang ketauhidan. Bahkan di usia 16-an tahun, mendekati usia 20-an tahun, kita kenal semua kisah Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala dan kemudian dihukum, dibakar oleh Raja Namrud. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim tidak takut karena ia yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menjaga, Allah akan melindunginya. Alhasil, Nabi Ibrahim pun selamat. Itu karena ketauhidannya. Kisah selanjutnya, Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya, tapi Nabi Ibrahim tidak takut. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya yang kemudian diganti dengan gibas. Hadirin, Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa Ismail yang akan disembelihnya akan diganti dengan gibas atau domba. Tapi apa yang dimiliki oleh Ibrahim adalah ketauhidan. Sama seperti halnya Nabi Musa diminta untuk melemparkan tongkatnya untuk kemudian berubah menjadi ular. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, memukulkan ke batu, kemudian memancar 12 mata air. Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, lalu terbelah. Nabi Musa tidak tahu kalau itu akan berubah dengan itu semua, sebab tongkatnya. Yang dilakukan Nabi Musa adalah tauhid. Nabi Muhammad SAW, beliau hijrah harus ke Yasrib, tapi Nabi Muhammad melakukannya karena sam'atan wa ta'atan. Maka dari itu hadirin, sebagai penutup daripada khutbah ini, khatib mengajak, mari sama-sama mantapkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah, itu semua untuk kebaikan kita bersama. Tidak perlu bertanya kenapa dan harus kenapa. Yakinlah apa yang telah Allah titahkan, Allah perintahkan, semua adalah untuk kebaikan kita semua. Yakinlah kebaikan yang kita lakukan akan beroleh balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita, wabil khusus yang berkurban. Semoga kurban tersebut menjadi asbab Allah Ta'ala membalas segala kebaikan-kebaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila.
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة تجري بها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفتن والهموم والشدائد وشر العين والحاسدين وشر جيران الكفار المبتدعين والظالمين ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.